Salam damai, salam bahagia selalu. Ketemu lagi dengan Cak Don, tukang membaca pengalaman rohani teman. Hari ini langsung saya baca aja. Nggak tahu membaca konsep apa ini. Hari Rabu 16 Maret 2022 pukul 17.00. Oke, kronologi masih melanjutkan untuk membuka cabang konsep Tuhan. Kali ini saat saya membuka daftar dari cabang konsep, Dewi Saraswati berada di sebelah saya dan dia meminta cabang konsep dari Raja Imam Mahdi lagi yang dibaca. Saat itu Dewi Saraswati memilih pembawa umat dan pengantar umat. Setelah saya memilih cabang konsep tersebut, tiba-tiba saya melihat Dewi Saraswati merokok dan sambil berangan-angan sesuatu. Kemudian Dewi Saraswati berdiri, karena gue rokok berarti ya, dan berjalan mengelilingi Boni. Sambil masih merokok, tiba-tiba Dewi Saraswati bilang, tercium baunya. Saya bertanya, berarti saya itu teman saya, bau apa Saraswati? Dewi Saraswati menjawab, bau Boni yang dapat mengeluarkan konsep pembawa umat dan pengantar umat. Di manakah dia, sosok konsep tersebut? Dewi Saraswati bersalaman dengan tangan Boni dan merasakan sebuah energi dari tangan Boni tersebut. Kemudian Dewi Saraswati mengatakan, saya memohon izin untuk membaca sebuah informasi tentang raga ini sebagai seorang pembawa umat dan pengantar umat. Tiba-tiba kami menjadi hilang dan masuk pada lorong rancangan raga. Dewa Brahma tiba-tiba terlihat di sana dan mengatakan, Saraswati, dia ada di sini. Tempat itu adalah sebuah tempat yang terlihat agak gelap dan terdapat sinar melingkar warna biru sangat banyak. Saraswati, kamu telah masuk dalam power pembawa umat dan pengantar umat. Tetaplah ada di sini. Bacalah power ini, kata Brahma. Dewi Saraswati melihat sekeliling dan mengambil keterangan dari energi tersebut. Enaknya kan Dewi Saraswati begitu ya, ngambil energi sudah bisa memberi tahu bukunya atau tiba-tiba keluar tulisan. Dewi Saraswati melakukan gerakan-gerakan kecil dari tangannya dan saya mengikutinya. Terdapat sebuah tulisan, berarti ini tulisannya. Jika kamu datang dan saksikanlah umat, kedatanganmu di sini karena sebuah panggilan, dan kamu akan memanggil umat. Hidupmu untuk kebaikan seluruh umat. Ketika kamu mengenali kami adalah sosok penuh umat. Di manakah tempat umat? Disinilah kami menanti umat. Kami ingin mengumpulkan seluruh umat. Kami
ingin memperjuangkan tentang umat. Kami adalah sebuah konsep yang dibentuk berdasarkan sebuah keinginan dari Tuhan. Tuhan ingin dekat kepada umatnya tanpa ada penghalang atau sekat apapun. Tuhan sangat menyediakan dirinya untuk kedatangan umat yang selama ini ditunggunya. Telah datang sebuah fasilitas dalam kurung yang dianggap oleh Tuhan berupa sebuah raga agar dapat dijadikan sebagai penyimpan atau pendeteksi atau sosok yang selalu ingin mengetahui tentang kabar Tuhan. Tuhan juga menganggap bahwa rancangan raga inilah sebuah hikmah atau karunia untuk Tuhan. Sebab apa yang sedang diinginkan oleh Tuhan dapat tersampaikan melalui adanya seorang raga. Sejak dahulu, sosok yang paling dicari Tuhan adalah umat. Makanya Nabi Muhammad bilangnya terakhir kan, umati, umati, umati. Berarti itu satu clue untuk kita semuanya. Ya, seharusnya menjadi penerusnya Nabi Muhammad itu ya harusnya umat itu selalu ada di pola kita, di pikiran kita, di hati kita, di rasa kita, harusnya seperti itu. Ya, sejak dahulu sosok yang paling dicari Tuhan adalah umat. Tidak henti-hentinya Tuhan bahagia karena umat berada di sisinya. Kebahagiaan Tuhan tidak lain adalah hal itu. Sampai saat ini Tuhan masih menantikan tentang umat. Bukankah umat yang dicintainya juga menginginkan untuk selalu berada di sisi Tuhan? Tuhan dan umat adalah sepasang kekasih yang saling merindukan kabar masing-masing. Mengapa hal itu tidak kunjung selalu terjadi dan hanya begitu setiap saatnya hingga akhir zaman tiba? Mengapa suasana itu tiba-tiba terhenti dan keduanya terhalang karena sebuah rasa kerinduan yang pudar? Tuhan dikatakan menguasai alam. Di manakah kekuasaan Tuhan itu? Tuhan dikatakan menyayangi alam. Apakah alam merasakan juga hal itu? Tuhan dan alam semestinya memberikan energi timbal balik antara keduanya. Konsep ini sedang memperjuangkan hal itu. Konsep ini disebut juga sebagai konsep mempertahankan kerinduan Tuhan terhadap umat. Istilah lain dari konsep ini juga bisa dikatakan konsep pembawa umat atau pengantar umat. Carilah, cari. Temuilah, temui di mana Tuhan, di mana umat. Sebagai sebuah konsep pembawa umat atau pengantar umat, kemudian kami merasakan umat, kemudian membawanya. Siapa saja yang hatinya selalu
bertaut kepada umat. Seperti halnya dia sedang menghadirkan Tuhan dalam dirinya. Saya ulang lagi. Siapa saja yang hatinya selalu bertaut kepada umat, seperti halnya dia sedang menghadirkan Tuhan dalam dirinya. Jadi kalau menghadirkan Tuhan di dalam diri kita, ya selalu diri kita bertaut kepada umat. Dulu ada sebuah pilihan, keluarga atau Tuhan. Maka yang dipilih adalah Tuhan. Tuhan atau umat. Yang dipilih adalah umat. Karena ketika kamu memilih umat, kamu sama halnya juga menghadirkan Tuhan di dalam dirimu. Siapapun yang berpikiran tentang umat, maka dia mendapatkan naungan dari Tuhan. Membawa umat tidak perlu dengan dakwah berlimpah atau dakwah dimanapun tempat. Tidak perlu banyak penjelasan untuk mempunyai sebuah pengikut. Tetapi pembawa umat yang dimaksud pada konsep kami adalah membenahi kekurangan pada diri dan menjadi alat pemancar yang stabil dalam pembenahan itu. Cahaya pembawa umat atau pengantar umat akan diaktifkan, salah satunya melalui cara yang demikian. Konsep ini dihadirkan menjadi penyedia fasilitas untuk umat dengan Tuhan. Jadi konsep ini fasilitasnya untuk umat dan Tuhan. Segala sekat antara Tuhan dengan umat akan diatasi oleh konsep ini. Pada raga ini menjadi berlangsungnya power pembawa umat atau pengantar umat. Digunakan dalam hal demikian agar lebih mudah meniadakan sebuah persoalan antara umat dengan Tuhan. Jika ingin mengetahui lebih lanjut, setidaknya power ini telah dibuka. Dan sejak dari dulu konsep Tuhan ini dapat bekerja sebagaimana mestinya. Semenjak dimasukkannya konsep Tuhan ini ke dalam rancangan raga, konsep pembawa atau pengantar umat telah bekerja, termasuk sebagai sebuah konsep yang powernya mendominasi di dalam rancangan raga. Ditambahkan lagi bahwa pada rancangan raga juga terisi oleh konsep kenabian dan kerasulan, membuat konsep ini juga bisa aktif bekerja. Kan dulu sudah ada konsep kenabian dan kerasulan. Itu rim juga ya? Manusia suci. Oh. Ini akhirnya Gatuk dari anak buahnya atau anak cabangnya Rim dan anak cabangnya manusia suci. Makanya di akhir zaman ini ada 5 nominasi. Salah satunya manusia suci membuat orang harusnya lebih mempercayai tentang pertemuan dengan Tuhan. Dan orang sudah mulai memikirkan umat untuk menjadi lebih baik. Lebih baik di sini umat itu harusnya terhubung dengan Tuhan. Rancangan raga ini telah dibentuk dengan aneka ragam proses. Semua masih sejalan menuju kepada kebaikan Tuhan dan umat. Salah satu konsep pengantarnya adalah konsep yang sedang dibuka ini. Slide selanjutnya. Kondisi umat adalah hal yang paling diperhatikan oleh Tuhan.
Sedangkan Tuhan adalah hal yang paling diperhatikan oleh rancangan raga. Jadi Tuhan itu diperhatikan oleh rancangan raga. Tuhan memperhatikan umat dan Tuhan diperhatikan oleh rancangan raga. Memang telah dipersiapkan seorang rancangan raga yang berada pada raga manusia. Karena pusat kekuatan umat juga berada pada manusia tersebut. Sehingga dengan adanya rancangan raga dapat merasakan dan mengetahui secara langsung kondisi dan apa yang dibutuhkan oleh umat. Sedangkan Tuhan terkadang masih perlu bantuan untuk mengetahui hal ini. Tuhan membutuhkan bantuan kepada umatnya. Tuhan ingin agar umat dapat menceritakan perkembangan mereka kepada Tuhan. Oh, maka ini kan sering-sering bercerita kepada Tuhan. Ya, Tuhan ingin agar umat dapat menceritakan perkembangan mereka kepada Tuhan. Kemudian Tuhan bisa membimbingnya. Kemudian Tuhan bisa membimbingnya. Konsep ini akan menggerakkan raga untuk memulai perjalanan tersebut, yaitu perjalanan membawa umat atau mengantarkan umat kepada Tuhan. Konsep ini membantu raga untuk merasakan keadaan umat. Konsep ini pula yang membantu raga merasakan banyak keanehan atau hal asing yang dia rasakan selama di dunia. Hal asing yang dimaksud adalah aneka ragam perkembangan yang dapat menjauhkan mereka kepada Tuhan. Konsep ini membantu memberikan sebuah penjelasan terhadap apa yang terjadi dan menganalisa kejadian-kejadian tersebut. Konsep ini ikut membentuk seseorang untuk menjadi sesuai alurnya. Setelah terbentuk, maka akan mudah bagi mereka untuk dibawa atau diantar kepada Tuhan agar mendapat bimbingan lebih lanjut. Siapapun yang terhubung pada rancangan raga, maka kami akan menghubungkan mereka dengan Tuhan. Sinar kami akan selalu memberitakan bagaimana Tuhan telah berbuat terhadap alam ini. Semakin banyak mereka yang datang kepada kami, semakin besar pula sinar kami untuk mengantar mereka kepada Tuhan. Ini sebagai pembukaan untuk menuju tulisan-tulisan yang akan datang. Kayaknya ini lebih dinikmati kayaknya ya. Jadi nggak terlalu banyak semua saya baca. Kalau bahasa Jawanya itu diimit-imit. Ya, kita harusnya berterima kasih dibacakan konsep ini. Mungkin untuk membawa umat akan lebih termudahkan. Mungkin dengan konsep ini dibacakan mulai sah
untuk membawa umat kembali kepada Tuhan. Kalau bahasa Jokowi, dengan cara saya akan kubawa kalian semua kepada Tuhan. Itu gayanya Jokowi. Gayanya Jokowi. Cuma Jokowi kan akan saya gigit. Saya sendiri yang akan menggigit dengan cara saya. Itu bahasa Jokowi. Tapi bagus membuat orang berdebar-debar bagi yang merasa bersalah terhadap negeri ini. Kalau bahasa saya nggak begitu. Ya memang kadang-kadang perlu ada bahasa ancaman. Semoga mereka bersadar. Ya saudara-saudaraku, konsep ini kayaknya mulai lebih sah lagi ya untuk membawa umat kembali dengan cara yang nggak mesti diketahui oleh banyak orang. Tidak harus berdakwah kemana-mana, ya harus dengan memperbaiki diri sendiri. Ya kamu mendatangi pada sosok raga itu sudah akan dipermudah kalian untuk akrab dengan Tuhan kalian, dan tanpa disadari sinar itu akan terpancarkan untuk membawa umat kembali. Semoga ini menjadi anugerah, menjadi karunia bagi kita semua untuk lebih jelasnya hidup kita di muka bumi untuk apa. Salam damai, salam bahagia selalu.